Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Oke, ada yang udah nungguin Scorpio? Ada yang teriak di situ, udah lama Mbak Lucy. Oke, baiklah, kita buka saja kartunya. Oke, Scorpio, ini adalah pesan untuk kalian di bulan Juli. Oke, nggak usah ditanyain. Kemarin tuh ada Scorpio yang nanyain di video saya yang buat Virgo kalau nggak salah. Dia nanya, kapan Scorpionya? Sabar darling, sabar sayang. Karena videonya akan ada pada waktunya ya. Kesabaran itu diperlukan terutama dalam menghadapi dunia yang lumayan ruwet seperti ini ya. Harus sabar. So, ada waktunya, jangan khawatir. Karena sesuai dengan, kalau saya ya bacainnya tuh sesuai dengan urutan. Urutan pertama adalah Aries dan urutan terakhir adalah Pisces. Jadi yang Pisces juga nggak boleh nanyain mulu kapan-kapan orang dia terakhir. Dan kalian Scorpio kan lahirnya juga bulan-bulan akhir, bulan-bulan November. Ya sudah, terima nasib ya, jadinya memang agak di belakang gitu kan. Astaga. Oke, banyak sekali kartunya. 7 kartu. Biasanya memang 7. Kartu pertama kalian adalah The Death yang terbalik. Oke, saya harus mengingatkan dulu sebelum saya teruskan bacaannya. Bisa resonate, bisa tidak, karena ini adalah general reading dan bukan personal reading. Yang butuh personal reading silahkan lihat di bawah WhatsApp-nya dan tanyakan jadwal serta fee-nya berapa di situ ya. Kalau nggak perlu, nggak usah. Oke? The Death yang terbalik. Oke, my dear Scorpio, bulan Juni ada yang tidak selesai ya. Ini sebenarnya kartu kalian juga ya, kartunya si Scorpio juga ya. Tapi ini terbalik. Jadi, dan ini kartu pertama. Jadi di bulan Juni itu sebenarnya harusnya ada sesuatu yang udah selesai, tapi ternyata nggak selesai di bulan Juni. So, selesainya kapan? Nah, itu dia pertanyaannya. Tapi yang jelas tidak selesai di bulan Juni, ya. The Death itu biasanya berarti sesuatu yang selesai untuk kemudian ada sesuatu hal yang baru. Jadi bukan berhenti, gitu ya. Ya kalau ada yang bilang, ya kan kalau sudah The Death, sudah mati itu kan udahan. Nah itu kan memang seperti itu, tapi kan masih ada lanjutannya gitu. Memang meninggalkan dunia kalau meninggal gitu ya, tapi kan ada kelanjutannya abis itu gimana. Dan apalagi kalau yang namanya tarot tuh bicara tentang reinkarnasi. Oke, saya ngerti menurut agama dan kepercayaan kalian mungkin ada yang tidak percaya dengan reinkarnasi, tapi kalau udah ngelihat tarot ya udah berarti mengikuti tarotnya gitu kan. Tarotnya bilang ada yang namanya reinkarnasi. So, ada kehidupan setelah kematian. Jadi the death yang di sini dimaksudkan sesuatu yang sudah selesai untuk kemudian ada sesuatu lagi yang baru yang menggantikannya. Tapi karena terbalik, tidak kejadianlah di bulan Juni. Yang harusnya berhenti dan ada sesuatu yang baru ternyata tidak terjadi. Dan di bulan Juni berarti apa? Kalau itu tidak berhenti dan ada sesuatu yang baru, berarti circle lama masih berlangsung. Circle lama masih berlangsung di bulan Juni. Kalau ada yang nanya, apa bedanya dengan karma? Katanya masih menjalani karma. Iya, bisa juga seperti itu. Jadi beberapa dari kalian, para Scorpio, masih menjalani karmanya di bulan Juni. Karma baik, karma buruk, saya tidak bisa bilang secara spesifik. Karena apa? Karena setiap orang beda-beda jalan ceritanya. Bersyukur kalau memang itu karma baik. Itu juga karena kalian juga. Karena apa yang kalian berikan kepada semesta akan kembali kepada kalian dengan seperti itu juga. Jadi kalau kalian selalu memberikan yang positif, kembalinya ke kalian juga positif.
Jadi yang dijalani karma yang baik gitu. Jadi kalau sebaliknya ya sudah, jawab aja sendiri ya. Oke, lanjut. Knight of Swords-nya juga terbalik. Oke. Benar-benar ya, di bulan Juni memang masih circle lama, siklus lama yang harus dijalani oleh kalian para Scorpio. Karena tidak ada hal baru yang datang kepada kalian. Masih hal lama yang datang kepada kalian. Ya, yang kemarin-kemarin misalnya masih mengerjakan proyeknya, ya udah, masih sampai Juni. Mungkin kemarin tertunda karena Ramadan dan Idul Fitri dan libur yang agak panjang itu, emang panjang ya, bukan agak. Itu diteruskan lagi di bulan Juni gitu. Jadi belum selesai. Di bulan Juni masih sama. Oke, cycle-nya masih sama. Kemudian lanjut dengan The Lovers. Sebagian dari kalian para Scorpio yang menantikan soulmate-nya di dalam percintaan, ya most probably ada kemungkinan besar datang di bulan Juni. Tentu tidak semua, karena tidak semua juga menantikan soulmate. Ada yang menantikan soulmate di bidang lain, dalam tanda kutip, misalnya pekerjaan yang cocok. Karena itu jodoh-jodohan kan, pekerjaan apa kayak yang kalian inginin, rumah baru, apa kendaraan baru, pekerjaan baru, hubungan baru, itu semua jodoh-jodohan gitu. Tapi walaupun yang kalian kerjakan dan karma lama masih berlangsung dan cycle lama masih berlangsung, ya para Scorpio dan yang baru belum datang, but at least ada jodoh nih ya, jodoh dalam tanda kutip. Kalau yang mencari pasangan ya jodoh pasangan, yang mencari pekerjaan ya jodoh pasangan, jodoh pekerjaan atau bisnis atau apapun juga yang dihubungkan dengan si kehidupannya si Scorpio masing-masing ya. Karena tidak semua orang sama. Jadi tidak resonate buat semua ya. Ini general readingnya ya. Silakan dihubungkan aja dengan kehidupan kalian. Intinya ada yang cocok dan datang di kehidupan kalian para Scorpio di bulan Juni. Aminin aja yang bagus-bagus ya. Lanjut dengan Eight of Pentacles yang terbalik. Ini ada yang nanya, kok terbalik semua sih Mbak kartunya? Jangan protes, karena kartu saya memang tidak dibuat berurut, jadi ada yang terbolak-balik dan tidak direkayasa ya. Kita lihat aja, ini kan tidak terbalik nih, ya kan, posisinya bagus. Kalau yang ini terbalik ya tentu meaningnya atau artinya ya bisa disampaikan ya. Dan ini buat saya bukan kartu yang jelek walaupun terbalik ya. Ini berarti di bulan Juni yang kemarin-kemarin kalian merasa saya kok ngusahain sendiri ya gitu ya. Kalau ada si Scorpio yang bilang aduh saya kok ngusahain sendiri sih gitu kan. Oke, so di bulan Juni enggak ada, kalian itu ada yang ngebantu, ada yang ada dalam satu tim gitu. Jadi adalah bantuan untuk kalian dengan apapun yang sedang kalian kerjakan. Mau itu tentang kehidupan, mau itu tentang pekerjaan, bisnis, pokoknya tidak dikerjakan sendiri di bulan Juni ya. Ada yang bantuin, so it's good kan, bagus kan? Oke. Lanjut dengan kartu yang selanjutnya, si Queen of Swords. Beneran nih kalau yang ini. Ada bantuan dari orang yang baru kalian kenal di bulan Juni. Oke, so apapun proyek kalian atau apapun yang kalian memang sedang fokuskan saat ini, di bulan Juni akan ada bantuannya. It's good, bagus dong ya. So, yang mengharapkan bantuan dari orang baru, ya nanti akan ada datang. Orang barunya tuh bukan buat ngacoin kalian, tapi untuk membantu. So, Queen of Swords, membantu ya. Oke, lanjut dengan Two of Pentacles. Beberapa dari Scorpio di bulan Juni itu lumayan padat kegiatannya,
lumayan padat yang dikerjakannya. It's like a multiple, jadi banyak hal yang dikerjakan, gak cuma satu aja tapi beberapa hal yang difokuskan gitu ya. So siap-siap ya, bulan Juni kayaknya bulan sibuk nih buat si Scorpio. Oke. Ace of Swords yang terbalik, kartu terakhirnya terbalik juga ya. Gini, gara-gara kesibukan kalian itu, gara-gara banyak hal yang kalian kerjakan itu, Scorpio, akhirnya apa? Kalian kelabakan sendiri. Padahal udah banyak yang bantu ya, udah banyak yang bantu, udah banyak yang kerja sama, tapi kalian kelabakan sendiri. Ya itu karena memang, ya syukurin aja lah ya, banyak hal yang kalian kerjakan, kalian sibuk, berarti kan ada pendapatan, ya kan? Daripada diem-diem baik, nggak ada apa-apa, nggak ada yang masuk lagi, nggak ada pemasukan gitu kan. Ya lebih baik kalian bersibuk-sibuk ria. Oke, so overall untuk si Scorpio ada hal-hal, bukan ada, banyak hal-hal yang akan terjadi di bulan Juni dan bikin kalian, waduh ini kok, ini belum selesai, ada lagi yang ini belum selesai, ada lagi yang itu gitu ya. Jadi kayak juggling with multiple things gitu ya. Dan choice juga, pilihan juga, nggak cuma pekerjaan atau apapun yang sedang kalian fokuskan, ada banyak, ada juga pilihan gitu. Dan kali-kali yang waktu itu ngarep-ngarepin bacaan Juni buat Scorpio itu lagi nunggu jodoh, ada jodoh. Orang baru apa orang lama? Orang baru. Oke, never mind. Jangan consider ini sebagai hal yang mutlak ya, karena ini adalah general reading. Kalau mau yang spesifik, ya personal reading dong. Personal readingnya free? Enggak dong. Oke, sekarang saya buka kartu. Ini apa? Ini a very tarot card untuk bacaan per minggunya. So udah ada minggu pertama. So I need 3 more, 3 lagi untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat. Oke, minggu kedua itu sudah lompat, minggu kedua sudah lompat, minggu ketiga dan keempat juga sudah ada. Oke, kita lihat apa yang difokuskan di minggu pertama untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Ada Ace of Summer, Ace of Cups. Open your heart to love. Tuh kan, saya bilang juga apa, ada cinta untuk kalian para Scorpio. The beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one. The awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. Oke, untuk kalian para Scorpio yang menunggu cinta baru, monggo silahkan. Diharapkan kedatangannya di bulan Juni. Atau juga cinta lama tapi diperbaharui, berarti itu yang sedang ada hubungan sekarang bisa cintanya kayak diperbaharui gitu ya. Oke. Untuk yang nggak menunggu cinta gimana? Itu ada juga tadi kan bacaannya, awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. So kalau yang lagi nggak nunggu jodoh, yang diperbaharui adalah spiritualismenya. Biasanya orang yang lagi juggling dengan banyak masalah, banyak pekerjaan, banyak rintangan, doanya juga jadi tambah, ya kan? Kemudian sujudnya juga jadi lebih khusyuk gitu. Itu sebabnya awakeningnya juga ada di spiritualismenya si Scorpio gitu. Jadi bukan cuma urusan cinta-cintaan doang ya. Oke, lanjut. Minggu pertama. Minggu kedua ada Queen of Autumn dan ini adalah energi tanah. Be practical with respect to how you proceed. Yang praktis-praktis aja kalau melakukan sesuatu. Nyambung ya sama bacaan yang tadi. Kalian terlalu banyak yang dikerjakan, jadi be practical aja. Praktis-praktis aja, nggak usah sampai muter-muter segimananya, yang penting bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Oke. The ability to make anything more beautiful. Kemampuan kalian di bulan Juni untuk membuat segala sesuatunya jadi bagus gitu ya.
Meeting someone who can help your dream come true. See? Kalian akan ketemu orang baru yang akan membantu kalian. Udah diomongin tuh di kartu pertama dengan adanya Queen of Swords. So minggu kedua nih orangnya datang dan bantu kalian. Kalau yang mau dapat jodoh mungkin bantu jadi mat comblang atau bantuan yang lain lah ya. That's good. Terutama bagi yang udah nungguin bacaan ini. Eight of Summer untuk minggu ketiga. Eight of Cups. The desire for more meaningful life. Ada keinginan yang kuat untuk hidup yang lebih bermakna, gitu ya. Realizing that it's time to move on. Minggu ketiga yang belum bisa move on, ayo move on dari hal-hal yang memang sudah seharusnya kalian lupakan, sudah seharusnya kalian tinggalkan. Choosing to make major life changes. Kalian memilih untuk merubah hidup kalian menjadi lebih baik, dan itu terjadi di minggu ketiga. So kita lihat ada perubahan apa di minggu ketiga ya, karena sih ada bantuan, ada segala macam yang tadi sudah saya omongin di depan. So minggu ketiga yang belum bisa move on, please move on. Move on dari apa? Dari yang udah nggak serve kalian lagi. Jadi ada beberapa hal di dalam kehidupan manusia, mau itu zodiaknya apa, doesn't matter, nggak usah dipeduliin zodiaknya apa, yang jelas ada beberapa hal yang memang udah nggak buat kita lagi. Apapun itu, udah bikin senang, sedih, bahagia, apapun itu bentuknya, mau itu pekerjaan kek, mau itu relationship kek, kalau emang udah nggak buat kalian lagi, ya udah bye bye, tinggalin aja. Dia dipegangin terus. Kalau kalian pegangin terus, nanti kalian nggak bisa dapat sesuatu yang baik loh. Ya, nanti susah loh move on ya. Nanti susah loh ngelanjutin hidupnya atau berbahagia dengan keadaan yang sekarang kalau kalian masih terikat dengan masa lalu. Ya, oke. Minggu terakhir, The Chariot. The Chariot. Success that come from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishment, being in the spotlight. So minggu terakhir bulan Juni untuk Scorpio keren. Ada kesuksesan. Ya iyalah, dari minggu pertama udah juggling dengan multiple things ya, banyak hal yang bikin kalian kerepotan gitu. Akhirnya minggu keempat ada hasilnya, tentu saja. Apa yang kalian kerjakan bisa berhasil dan kalian menjadi pusat perhatian. That's a good things. Baik, untuk selanjutnya saya bukakan kartu yes or no ya. Untuk kalian silakan tanyakan. Satu pertanyaan akan saya jawab dengan ya atau tidak. Buat bulan Juni ya. Sebentar. Jawabannya adalah yes. Yes, dengan catatan banyak-banyak berdoa lah ya. Nggak mungkin kejadian itu jeleng begitu aja tanpa campur tangan semesta. Ya, kalau saya percaya itu. Segala sesuatunya tuh bukan kebetulan. Ya, tapi memang dimaksudkan semesta untuk terjadi. Nggak ada yang kebetulan, ya. Lanjut dengan apa yang harus di healing dari kalian, my dear Scorpio. Apa yang perlu di healing dari hidup kalian di bulan Juni? Family and drive. Untuk kalian yang bermasalah dengan keluarga dan keluarga besar, monggo di bulan Juni diselesaikan. Ya, diselesaikannya mah dari sekarang, tapi maksudnya jangan sampai berlarut-larut sampai bulan Juni. So, kembali ke keluarga, kembali ke saudara-saudara, persaudaraan tetap menjadi sebuah ikatan yang solid, ya kan? Untuk persahabatan juga di bulan Juni bisa difokuskan lagi untuk menjadi lebih baik. Itu yang perlu di healing dari hidup kalian ya, bulan Juni.
Kemudian life purpose kalian bulan Juni apa? Kita lihat. Option, pilihan. Consider that career possibility that are open to you. Ada opsi, ada pilihan untuk kalian para Scorpio di bulan Juni yang mungkin mencari kesempatan-kesempatan baru di bidang karir, bisnis, dan keuangan. Monggo, silakan. Ada loh di bulan Juni. That's good. Kemudian apa lagi? Oh, pesan dari Angel ya. Ada 3. Oke. Satu lagi kartu Angel saya. 2, nanti ya bukanya ya. 3. Ya. Dan dari Peri, Very Oracle Card, pesannya apa? Satu lagi dari Monology Oracle Card sebagai penutup. Oke, pesan pertama dari Archangel Michael. Oh, this is my Archangel. Remember who you are. You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Oke, pesannya bagus banget ini dari Archangel Michael. Katanya di bulan Juni, walaupun mungkin banyak yang harus dikerjakan, yang harus difokuskan, banyak yang harus diselesaikan, jangan lupa ya balik ke hubungannya dengan Sang Pencipta, karena kalian dicintai dan kalian itu sangat-sangat berharga ya, siapapun kalian. Oke, lanjut dengan Francesca. What do you desire right now? Apa sih yang sebenarnya kalian inginkan saat ini, my dear Scorpio, terutama untuk bulan Juni? Visualize it and it will come about. Divisualisasikan dan itu nanti akan terjadi. Negativity will block your progress. Oke, negativity itu biasanya justru datang dari diri sendiri loh. Misalnya kalian ingin sesuatu, terus kalian bilang gini, nggak mungkin deh kayaknya, dan itu nggak akan kejadian. So, jangan berpikir yang negatif. Ya udah, kalau ada ingin sesuatu ya udah, aminin aja yang baik-baik, tetap kasih yang baik-baik dan yang positif-positif ke semesta. Nanti feedbacknya juga baik, gitu. Oke, Scorpio, apapun yang kalian inginkan di bulan Juni itu bisa tercapai kalau kalian tetap saja maintain atau tetap berada di jalur yang baik, di jalur yang positif, mulai dari kapan-kapan, dari kemarin-kemarin, sekarang sampai nanti gitu. Nggak usah terpengaruh sama yang buruk-buruk, jadi kasih yang baik-baik kepada semesta, nanti semesta ngasih balik yang baik-baik juga ke kehidupan kalian gitu. Oke, lanjut dengan Angel's Prayer dari Archangel Raphael, The Divine Physician. Oke, ini bicara tentang sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan nalar. Biasanya para Scorpio juga cukup sensitif ya dalam merasakan sesuatu ya. Kayaknya nanti pasti begini deh, beneran kejadian gitu ya. So di bulan Juni juga itu yang terjadi. So walaupun banyak dari kalian itu struggling dengan berbagai macam masalah, ya udah, percaya juga dengan inner atau yang dari dalam kalian gitu. Kalau dibilangin begini, ya udah, lakuin aja. Selama itu baik untuk kalian dan untuk orang lain. Ya, oke, lanjut. Dari Light, dari Peri ya, Very Oracle Card. Ini judulnya Light, cahaya. Kayak tarot saya, Light Angel. Okay. The Fairy Queen of Light comes to shed love and light unto your current situation, and
to remind you that light can penetrate the darkness. Oke, bulan Juni yang gelap-gelap katanya akan diterangi oleh cahaya. Oke, ini yang bilang peri, tapi peri kan adanya di dongeng kali ya. Kita bilang aja angel lah ya, atau malaikat pelindung atau archangel ya. Kalau yang percaya, yang nggak percaya ya udahlah, semesta yang diperintahkan oleh Tuhan lah ya untuk memberikan cahaya, gitu kan. So, apa yang gelap-gelap yang kalian alami di bulan Juni itu akan ada terang, akan ada pencerahan, akan ada penerangan. Udah nggak gelap lagi, ya. So, aminin yang baik-baik, jangan bilang mana mungkin, ntar nggak mungkin beneran. Oke, so aminin aja yang baik-baik. So, yang masih gelap-gelap yang sekarang kalian, aduh kayaknya nggak selesai-selesai nih. Oke, nanti akan selesai tentu saja di bulan Juni, asal kalian mau mengharapkan yang baik-baik, mengharapkan yang positif-positif dalam kehidupan kalian, ya. Oke, lanjut dengan yang terakhir. You are good enough. Kalian itu cukup baik. Beberapa Scorpio yang saya kenal memang baik banget gitu. Walaupun punya dark side, selalu Scorpio itu punya dark side. Tapi siapa sih yang enggak? Saya rasa semua manusia di dunia juga punya dark side ya, dengan berbeda-beda sih banyaknya gitu kan. Tapi kalian cukup baik, so don't worry, be happy apapun yang sedang jadi pergumulan kalian. Tetap aja positif, tetap aja selalu memberikan yang baik-baik kepada semesta. Jangan terlalu julid-julid gitu ya. Dan sabar ya, sabar juga nungguin readingannya. Tiap minggunya selalu ada kok, don't worry, jangan khawatir, selalu ada readingannya untuk kalian. Mau kalian lihat atau enggak, saya tetap bikin. Komit soalnya ya, berkomitmen. Oke, so my dear Scorpio, apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian, tetaplah percaya bahwa segala sesuatunya tuh sudah diatur sedemikian rupa, sempurna dan luar biasa oleh Sang Pencipta, Sang Creator, yang meng-create, yang membuat semua ini terjadi di dalam kehidupan masing-masing kita. Oke, so tetap berbahagia, tetap semangat, tetap selalu berpegang teguh dan dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di minggu-minggu mendatang, di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.